banyak orang berbisnis dari sampah. Sudah menghandle berapa persen sampah dari sampah Indonesia? Nah, 0,01%. Opportunity-nya masih banyak. Gede banget. Cikal bakal lahirnya Greeneration sebagai PT di 2011. Ini social enterprise. Perusahaannya boleh untung. Perusahaan ini melakukan segala sesuatu untuk misi sosial ini. Tahukah kemana sampah Anda berakhir? Apakah ketika sampah ini hilang dari pandangan Anda, artinya sampah tersebut juga hilang dari bumi ini? Nyatanya, sampah sisa konsumsi Anda kebanyakan hanya berpindah tempat, menyebabkan permasalahan bagi orang lain dan lingkungan. Hal inilah yang membuat Muhammad Bijaksana Junerosano, seorang lulusan dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, bercita-cita memberikan solusi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik di Indonesia. Ia pun mendirikan Waste for Change di tahun 2014, sebuah perusahaan pengelolaan sampah yang memberikan solusi yang lebih bertanggung jawab. Waste for Change memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Waste for Change hadir dengan solusi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir berupa konsult, campaign, collect, dan create. Persoalan sampah ini persoalan yang lama sekali dibicarakan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap tahun jumlah sampah di Indonesia ini terus bertambah. Ada sekitar 186.000 ton sampah per harinya di Indonesia, atau sekitar lebih dari 7.000 ton sampah per jam. Per hari ini, itu equal dengan 12 Candi Borobudur per hari. Kita melihat existing pengolahan sampah Indonesia bahkan sampai hari ini hanya memindahkan. Misalkan di sebuah gedung bersih, sekolah bersih, kantor bersih, rumah kita bersih, tapi sampahnya pindah doang. Pindah ke TPA atau pindah bukan ke TPA. Nah, bukan ke TPA ini lebih bahaya, ya. Bisa ke sungai, bisa ke laut, dan tanah kosong, dan lain-lain. Pada waktu itu kita sepakat memisahkan uang entrepreneurial atau yang sifatnya bisnis sama uang yang sifatnya adalah bantuan-bantuan untuk isu lingkungan. Karena banyak CSR untuk bantuan dan lain-lain, ya. Maka dari itulah cikal bakal lahirnya Greeneration sebagai PT di 2011. Dulu kan kita taunya ya kalau mau sosial yayasan. Betul. Ini social enterprise, jadi perusahaannya boleh untung. Tapi basicnya perusahaan ini pasti melakukan segala sesuatu untuk misi sosial ini. Bukan kalau udah untung baru nyumbang. Dari awal memang perusahaan ini dibikin untuk satu misi sosial. Iya. Nah, pada waktu kita melakukan riset, ternyata di tahun 2013-an itu kita sudah melihat banyak orang berbisnis dari sampah. Kertas bekas, loak besi-besian, Pemulung botol plastik. Iya. Banyak yang sukses bolak-balik naik haji. But the big question, kok masalah sampah nggak selesai? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Oh, berarti perlu ada sesuatu yang berbeda. Maka dari itu bisnisnya Waste for Change yang berbeda adalah kami itu waste management solution. Jadi kita bukan berbisnis dari sampah, tapi kita bisnisnya menyelesaikan masalah sampah. Ternyata permasalahan sampah itu harus diatasi sejak dari awal, sebelum terjadinya sampah. Nah, jadi kita nemu dulu namanya Eco Bali Recycling. Wah, ini nih bisnis model yang menurutku bagus dan perlu direplicate. Pelajaran yang kedua adalah collaboration. Jadi akhirnya kita kolaborasi, Greeneration dan Eco Bali Recycling bikin joint venture Waste for Change. Kita mulai masuk ke Jakarta dulu waktu itu. Mencari orang yang sevisi, itu menurutku tantangannya. The biggest capital that we need adalah clarity what we want to do sebenarnya. Supaya nggak kesana-sana ya. What we want to do and what we want to aim and what we want to reach. Mencari uang itu memang dibutuhkan, namun itu technical menurutku justru. Kenapa? Karena kalau kita udah tahu, mau nggak mau itu entah kenapa jalan terbuka. Jadi jangan bilang, aduh ini kita susah sih, saya punya banyak ide tapi nggak ada uang ya. No. I think that's an excuses sih menurutku ya. Karena Dan kalau ini zaman dulu loh, zaman sekarang harusnya lebih mudah lebih kan? mudah, jauh lebih mudah. Nah, dan yang terpenting modal terbesar adalah amanah menurutku. Sekarang ini kan juga banyak perusahaan-perusahaan yang sejenis muncul, ekosistemnya tumbuh gitu. Anda melihatnya bagaimana ini? Bagiku yang tadi artinya ini sesuatu yang tepat ya, artinya kan tumbuh kan. Kalau misalkan kita sendirian terus malah aneh, karena berarti kita either nggak ada marketnya, nggak ada pasarnya dan segala macam gitu ya. Justru kalau ini tumbuh itu pembuktian bahwasanya oh ini emang potensial gitu ya. Dan menurutku yang namanya kompetisi wajar, as long as is very healthy competition ya. Dan di saat yang bersamaan teman-teman ini juga fellow advocate.
Karena kita memperjuangkan ekosistem yang sama yang kita sama-sama speak to the government. Makanya bertumbuhan asosiasinya. Asosiasi Pengangkut Sampah Indonesia. Nah, ini kan yang harusnya kompetitor akhirnya kita bersatu untuk kemudian kayaknya kita harus ngomong sesuatu deh ke pemerintah gitu. Ada asosiasi pengusaha sampah, ada asosiasi pengusaha daur ulang plastik gitu. Kalau kita ngomongin nature-nya kan ini sebenarnya pengusaha-pengusaha saling compete kan gitu. Jadi I think tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Tapi kalau dari sudut pandang ngerebutin sales ya wajar aja lah. Ini namanya kompetisi ya, biasa aja. Kalau mau terpilih harus lebih baik. Selama 10 tahun Waste for Change sudah menghandle berapa persen sampah dari sampah Indonesia? Nah, 0,01%. Opportunity-nya masih banyak. Gede banget gitu ya. Dan siapa yang memang selalu beradaptasi, kreativitas, berinovasi dan segala macamnya, dia akan selalu terdepan sih. Karena yang gitu-gitu aja ya pasti akan ditinggal kan. Masalah sampah yang di-solve itu baru sedemikian kecil persentasenya, tapi perusahaannya udah bukan UMKM. Dan sudah mempekerjakan lebih dari 500 orang ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang selama ini kerjasama sama Waste for Change. Yang pertama, perusahaan-perusahaan yang mereka punya sustainability program, vision, target. Penurunan emisi karbon, karena ngurusin sampah bisa ditranslate ke penurunan karbon. FMCG dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia, distributor, retailer dan segala macam yang juga beroperasi di Indonesia, perusahaan lokal yang mereka juga punya pemikiran lebih maju dan mereka pengen mengimbangi perusahaan-perusahaan global yang masuk ke Indonesia. Gedung-gedung pemerintahan jadi klien kita, karena mereka pengen walk the talk. Mereka punya program dan segala macam. Financial institution karena OJK bikin sustainable finance dan green finance itu jadi klien-klien kita gitu ya, bank-bank dan segala macam gitu ya. Jadi bahkan sekarang yang quote unquote dianggap sebagai bukan dianggap ya, memang berdampak nyata terhadap terjadinya degradasi lingkungan gitu ya. Mereka mau nggak mau juga jauh lebih punya kepentingan untuk berkontribusi terhadap solusi kan. Nah itu kerjasama sama kita, mulai dari perkebunan yang gede, mining dan lain-lain itu juga kerjasama sama kita. Kalau perusahaan yang terpanjang yang pernah kerjasama sama Waste for Kita Change? kontrak 15 tahun untuk ngelola sampahnya di sebuah kawasan gitu ya. Itu kita ngelola hampir 50 ton per hari sampah. Karena daripada kontrak setahun, itu justru sustainability-nya nggak clear dan target kita nggak clear. Karena kita nggak bisa melakukan incremental improvement. Ada kawasan Sumarekon, ada kawasan Sinar Maslen, bank itu ada DBS, kementerian itu ada PUPR. Kita memang mengajak untuk namanya perubahan, nggak bisa kita cuman jangka pendek.